Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Bagus Aryanza, Prodi AS kelas Fikih Mawaris D. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pembagian harta waris dalam Islam. Sebelum membahas bagaimana cara menghitung pembagian harta warisan, sebelumnya mesti diketahui lebih dahulu beberapa istilah yang dipakai dalam pembagian warisan. Beberapa istilah antara lain yaitu: yang pertama, asal masalah; yang kedua, adadur ru'us; yang ketiga, siham; yang keempat, majmu' siham. Asal masalah yaitu bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian secara benar. Adadur ru'us yaitu secara bahasa adadur ru'us berarti bilangan kepala. Asal masalah sebagaimana dijelaskan di atas ditetapkan dan digunakan apabila ahli warisnya terdiri dari ahli waris yang memiliki bagian pasti atau zawil furud. Yang ketiga, siham. Siham merupakan nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal musalah dan bagian pasti seorang ahli waris zawil furud. Yang keempat, majmu' siham. Majmu' siham merupakan jumlah keseluruhan siham. Setelah mengenal istilah-istilah tersebut, berikutnya kita pahami langkah-langkah dalam menghitung pembagian warisan. Yang pertama, tentukan ahli waris yang ada dan berhak menerima warisan. Yang kedua, tentukan bagian masing-masing ahli waris. Contoh: istri 1/4, ibu 1/6, anak laki-laki, sisa atau asabah, dan seterusnya. Tentukan asal masalah. Contoh dari penyebut 4 dan 6, asal masalahnya 24. Yang keempat, tentukan siham masing-masing ahli waris. Contoh: istri 2 kali 1/4 sama dengan 6, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebuah kasus perhitungan waris sebagai berikut. Kasus pertama, seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Maka perhitungan pewaris istri bagian 1/8 sama dengan 3. Ahli waris ibu bagian 1/6 sama dengan 4. Anak laki-laki bagian sisa sama dengan 17. Majmu' siham sama dengan 24. Penjelasan: 1/8, 1/6, dan sisa adalah bagian masing-masing ahli waris. Yang B, angka 24 di atas adalah asal masalah yang merupakan bilangan terkecil yang bisa dibagi habis oleh bilangan 8 dan 6. Sebagai penyebut dari bagian pasti yang dimiliki oleh ahli waris istri dan ibu. Yang C, angka 3, 4, dan 17 adalah siham masing-masing ahli waris dengan rincian 3 untuk istri hasil dari 24 kali 1/8. 4 untuk ibu hasil dari 24 kali 1/6. 17 untuk anak laki-laki, sisa dari 24 dikurangi 3 tambah 4. D, angka 24 di bawah adalah majmu' siham, jumlah dari seluruh siham semua ahli waris. 3 tambah 4 tambah 17. Catatan: majmu' siham harus sama dengan asal masalah, tidak boleh lebih dari atau kurang. Kasus yang kedua, seseorang meninggal dunia dengan ahli waris 3 orang
anak laki. Maka perhitungan pembagian warisnya, anak laki-laki bagi asabah 1, anak laki-laki asabah 1, anak laki-laki asabah 1. Majmuk siham sama dengan 3. Penjelasan. Karena semua ahli waris adalah anak laki-laki, maka semuanya menerima warisan sebagai asabah, bukan zawil furud. Yang B, angka 3 di atas adalah asal masalah yang dihasilkan dari adadur ru'us atau jumlah orang. Penerima warisan, asal masalah di sini tidak dihasilkan dari bilangan penyebut bagian pasti, tetapi dari jumlah orang yang menerima warisan. Yang C, angka 1 adalah siham masing-masing ahli waris yang didapatkan dari asal masalah dibagi jumlah ahli waris yang ada. Karena semua asabah dari pihak laki-laki, maka asal masalah dibagi rata kepada mereka. Yang D, angka 3 di bawah adalah majmuk siham, jumlah dari seluruh siham semua ahli waris, 1 ditambah 1 ditambah 1. Bagaimana bila konsep di atas diaplikasikan pada pembagian harta waris dengan nominal tertentu? Untuk mengaplikasikan tata cara pembagian waris di atas dengan nominal harta warisan tertentu, sebelumnya mesti dipahami bahwa asal masalah yang didapat dalam setiap pembagian warisan juga digunakan untuk membagi harta yang ada menjadi sejumlah bagian sesuai dengan bilangan asal masalah tersebut. Sebagai contoh, bila harta yang ditinggalkan si mayit sejumlah 100 juta dan asal masalahnya adalah bilangan 8, maka harta waris 1 juta tersebut dibagi menjadi 8 bagian, di mana masing-masing bagian senilai 12.500.000. Bila seorang anak perempuan mendapatkan siham 4 misalnya, maka ia mendapatkan nominal harta waris 4 kali 12.500 sama dengan 50 juta. Untuk lebih jelasnya bisa digambarkan dalam beberapa contoh kasus. Kasus pertama, seseorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 150 juta, maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Suami mendapat bagian 1/4 sama dengan 3. Ibu mendapat bagian 1/6 sama dengan 2. Anak laki-laki mendapat bagian asabah sisa atau sisa 7. Majmuk sihamnya 12. Penjelasan. A, asal masalah 12. Yang B, semua mendapat bagian 1/4 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 3. Yang C, ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 2. D, anak laki-laki mendapatkan bagian sisa, sihamnya 7. E, nominal harta 150 juta dibagi 12 bagian, masing-masing bagian senilai 12.500.000. Bagian harta masing-masing ahli waris. Suami 3 kali 12.500.000 sama dengan 37.500.000. Yang ibu 2 kali 12.500.000 sama dengan 25 juta. Anak laki-laki 7 kali 12.500.000 sama dengan 87.500.000. Jumlah harta terbagi 150 juta dan itu yang terbagi habis.
Kasus yang kedua, seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang paman. Harta yang ditinggalkan sejumlah 48 juta. Maka pembagiannya, istri mendapat bagian 1/8 menjadi mendapat 3. Anak perempuan 1/2 sama dengan 12. Ibu 1/6 mendapat 4. Paman asabah atau sisa dapat 5. Majmuk sihamnya 24. Asal masalahnya 24. Istri mendapat bagian 1/8 karena ada anaknya si mayit, sihamnya menjadi 3. Anak perempuan mendapat bagian 1/2 karena sendirian dan tidak ada muasib, sihamnya 12. Ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 4. Paman mendapatkan bagian sisa, sihamnya 5. Nominal harta 48 juta dibagi menjadi 24 bagian. Masing-masing bagian senilai 2 juta. Bagian harta masing-masing ahli waris. Istri 3 kali 2 juta sama dengan 6 juta. Anak perempuan 12 kali 2 juta sama dengan 24 juta. Ibu 4 kali 2 juta sama dengan 8 juta. Paman 5 kali 2 juta sama dengan 10 juta. Jumlah harta terbagi 24 juta. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.